Assalamualaikum, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa lagi denganmu. Aku Alif, dan seperti biasa, aku akan menemanimu sebelum tidur dengan sebuah kisah seru. Malam ini, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pahlawan yang mendapat julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Kira-kira, kenapa dia disebut begitu? Daripada penasaran, yuk simak ceritanya sampai selesai. Ada pelajaran berharga yang sayang jika dilewatkan. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like videonya supaya kamu tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sekarang, siapkan dirimu, dan inilah kisahnya. Suatu ketika, hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab diliputi kegelisahan ketika kabar bertubi-tubi datang mengenai serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin. Tak lama setelahnya, berita mengenai pertempuran jembatan sampai kepadanya. Sebuah peristiwa memilukan di mana 4.000 kaum muslimin gugur sebagai syuhada hanya dalam satu hari. Keadaan semakin diperparah dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk Irak terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan bagi mereka. Menyaksikan situasi yang genting ini, Khalifah Umar mengambil keputusan untuk memimpin sendiri pasukan Islam dalam pertempuran menentukan melawan Persia. Dengan ditemani beberapa sahabat dan menunggangi kendaraan, ia pun berangkat meninggalkan Madinah. Sementara Ali ditunjuk sebagai penggantinya di kota tersebut. Namun, belum terlalu jauh dari Madinah, beberapa anggota rombongan menyampaikan pendapat agar Umar kembali dan menunjuk salah seorang sahabat untuk menggantikannya dalam misi tersebut. Usulan ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf. Ia berpendapat bahwa mempertaruhkan nyawa Amirul Mukminin dengan cara seperti itu, sementara Islam tengah menghadapi masa-masa krusial adalah keputusan yang keliru. Akhirnya, Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk bermusyawarah. Seruan Asy-Sholatul Jami'ah dikumandangkan dan Ali pun dipanggil untuk hadir bersama beberapa penduduk Madinah di tempat persinggahan Amirul Mukminin. Setelah musyawarah berlangsung, peserta sidang sepakat dengan pendapat Abdurrahman bin Auf. Mereka memutuskan agar Umar kembali ke Madinah dan menunjuk seorang panglima lain untuk memimpin peperangan menghadapi Persia. Umar menerima keputusan tersebut dan kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa yang pantas dikirim ke Irak. Tiba-tiba, Abdurrahman bin Auf berseru, "Aku telah menemukannya." "Siapa dia?" tanya Umar. "Singa yang menyembunyikan kukunya, Sa'ad bin Malik Az-Zuhri," jawabnya. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari kaum muslimin. Maka Umar pun memanggil Sa'ad bin Malik Az-Zuhri yang lebih dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menghadap. Akhirnya, ia diangkat sebagai amir atau gubernur militer di Irak, bertugas mengatur pemerintahan sekaligus memimpin tentara Islam. Siapakah sosok yang dijuluki singa yang menyembunyikan kukunya itu? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah. Ketika ia datang kepada Rasulullah di tengah para sahabat lainnya, beliau menyambutnya dengan hangat dan bergurau, "Ini dia pamanku. Siapa yang punya paman seperti pamanku ini?" Sa'ad bin Abi Waqqas berasal dari keturunan mulia. Kakeknya, Uhaib bin Manaf, adalah paman dari Aminah, ibu Rasulullah. Sa'ad masuk Islam pada usia 17 tahun dan termasuk salah satu dari segelintir orang pertama yang memeluk agama ini. Ia pernah berkata, "Aku pernah hidup dalam suatu hari di mana saat itu aku adalah sepertiga dari Islam." Maksudnya, ia adalah salah satu dari 3 orang pertama yang masuk Islam. Pada masa-masa awal, ketika Rasulullah mulai menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa sebelum mendirikan markas di rumah Al-Arqam, Sa'ad bin Abi Waqqas telah lebih dahulu membayat Rasulullah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, buku-buku tarikh dan riwayat menyebutkan bahwa ia termasuk salah seorang yang masuk Islam berkat keislaman Abu Bakar serta atas upaya dakwahnya. Kemungkinan besar, ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang diyakinkan oleh Abu Bakar.
seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair ibnul Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Thalha bin Ubaidillah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sebelumnya ia telah lebih dulu masuk Islam secara diam-diam. Sa'ad memiliki banyak keistimewaan yang dapat dibanggakan. Namun, di antara semua itu, ada dua hal yang selalu menjadi kebanggaannya. Pertama, ia adalah orang yang pertama kali melepaskan anak panah dalam membela agama Allah dan juga orang pertama yang terkena anak panah dalam perjuangan tersebut. Kedua, ia adalah satu-satunya sahabat yang dijamin Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Rasulullah pernah bersabda saat perang Uhud, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu dan ayahku menjadi jaminan bagimu." Dua nikmat besar ini selalu menjadi kebanggaan Sa'ad sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Ia menuturkan, "Demi Allah, akulah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah menjadikan kedua orang tuanya sebagai jaminan bagi seseorang kecuali bagi Sa'ad. Aku mendengar beliau bersabda pada perang Uhud, 'Panahlah wahai Sa'ad, ibu dan ayahku menjadi jaminan bagimu.'" Sa'ad dikenal sebagai seorang ksatria berkuda Arab dan salah satu muslim paling berani. Ia memiliki dua senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doa. Jika ia memanah dalam peperangan, bidikannya hampir selalu tepat sasaran. Begitu pula dengan doanya, setiap kali ia memohon sesuatu kepada Allah, doanya selalu dikabulkan. Menurut Sa'ad sendiri dan para sahabatnya, hal ini merupakan berkah dari doa Rasulullah untuk dirinya. Suatu hari, Rasulullah melihat sesuatu yang berkenan di hati beliau dari Sa'ad. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Ketika Haji Wada, Sa'ad ikut serta bersama Rasulullah. Kebetulan, ia jatuh sakit dan Rasulullah datang menjenguknya. Sa'ad lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak harta, sementara ahli waris saya hanya seorang putri. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Sa'ad bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" Beliau kembali menjawab, "Jangan." Sa'ad pun berkata, "Kalau 1/3?" Beliau menjawab, "Ya, 1/3, dan itu pun sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada membiarkan mereka miskin hingga meminta-minta kepada orang lain. Setiap nafkah yang engkau keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah, pasti akan diberi ganjaran, bahkan walau hanya sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Selama ini, Sa'ad memang hanya dikaruniai seorang putri. Namun, setelah peristiwa tersebut, Allah memberinya rezeki berupa beberapa orang putra. Karena rasa takutnya kepada Allah, Sa'ad sering menangis. Setiap kali mendengar Rasulullah berpidato dan menasihati umat, air matanya bercucuran hingga hampir memenuhi pangkuannya. Ia adalah seorang sahabat yang diberi taufik dan diterima ibadahnya. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap tajam ke arah ufuk, seakan sedang menunggu bisikan atau wahyu. Kemudian, beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga." Para sahabat pun menoleh ke segala arah, penasaran siapa yang mendapat keberuntungan besar itu. Tak lama kemudian, muncullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah peristiwa itu, Abdullah bin Amr bin al-Ash selalu mengikuti Sa'ad dan memohon agar diajarkan ibadah atau amalan yang membuatnya mendapat kabar gembira seperti itu. Sa'ad menjawab, "Aku tidak melakukan apapun selain amal ibadah yang biasa kita kerjakan. Hanya saja, aku tidak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun di antara kaum muslimin." Sa'ad dikenal sebagai singa yang menyembunyikan kukunya, sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Ia adalah sosok yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pertempuran dahsyat di Qadisiyah. Mengapa Umar memilihnya untuk tugas berat itu? Jawabannya jelas, karena keistimewaannya yang nyata di hadapan Amirul Mukminin. Sa'ad adalah orang yang doanya mustajab. Jika ia memohon kemenangan kepada Allah, pasti dikabulkan. Ia juga sangat berhati-hati
dalam soal makanan, menjaga lisan, dan memiliki hati yang suci. Sa'ad adalah seorang pejuang yang ikut serta dalam Perang Badar, Perang Uhud, serta setiap pertempuran bersama Rasulullah. Sa'ad juga seorang yang memiliki keimanan yang kuat dan teguh, kualitas yang tak ternilai bagi seseorang yang diberi tugas besar. Umar tidak pernah lupa kisah keteguhan Sa'ad ketika ia pertama kali masuk Islam. Saat itu, ibunya berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya dari agama Islam. Ia menempuh berbagai cara untuk melemahkan semangat Sa'ad agar kembali ke agama nenek moyangnya. Sebagai bentuk tekanan, ibunya bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad meninggalkan Islam. Tekadnya begitu kuat hingga ia hampir menemui ajal. Namun, Sa'ad tetap teguh dalam pendiriannya. Baginya, iman kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih berharga daripada apapun, bahkan nyawa ibunya sendiri. Ketika ibunya hampir sekarat, beberapa anggota keluarganya membawa Sa'ad ke hadapannya, berharap hatinya akan luluh melihat kondisi ibunya. Namun, Sa'ad tetap teguh. Dengan suara lantang, ia berkata, "Demi Allah, wahai ibunda, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu hilang satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini, walaupun dengan tebusan apapun. Maka terserah ibunda, apakah ingin makan atau tidak." Akhirnya, ibunya menyerah dan membatalkan niatnya. Peristiwa ini pun diabadikan dalam firman Allah, surat Luqman ayat 15. "Dan jika keduanya memasamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Bukankah ini benar-benar singa yang menyembunyikan kukunya? Jika demikian halnya, sangat wajar bila Amirul Mukminin dengan hati tenang memancangkan panci-panci Qadisiyah di tangan kanannya dan mengirimnya untuk menghalau pasukan Persia. Jumlah pasukan Persia tidak kurang dari 100.000 prajurit yang terlatih dan diperlengkapi dengan senjata serta alat pertahanan paling ditakuti di dunia saat itu. Mereka dipimpin oleh ahli strategi perang terbaik serta jenderal yang cerdik dan licik. Sa'ad berangkat memimpin 30.000 mujahid, masing-masing dengan panah dan tombak di tangan, untuk menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar. Senjata mereka mungkin hanya panah dan tombak, tetapi di dalam dada mereka berkobar semangat dari agama baru, keimanan yang mendalam, kehangatan keyakinan, serta kerinduan luar biasa terhadap kematian syahid. Akhirnya, kedua pasukan itu bertemu. Namun, mereka belum langsung bertempur. Sa'ad masih menunggu bimbingan dan arahan dari Amirul Mukminin. Berikut adalah surat Umar yang memerintahkannya untuk segera berangkat ke Qadisiyah, gerbang menuju Persia. Dalam surat itu, Umar menanamkan dalam hatinya kalimat-kalimat berharga, penuh petunjuk dan cahaya. "Wahai Sa'ad bin Wahib, janganlah engkau tertipu di hadapan Allah hanya karena disebut sebagai paman dan sahabat Rasulullah. Sungguh, tidak ada keistimewaan hubungan keluarga antara seseorang dan Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Semua manusia, baik yang terpandang maupun yang rendah, di mata Allah sama. Allah adalah Tuhan mereka, dan mereka adalah hambanya. Mereka memang berbeda dalam kesehatan dan kondisi duniawi, tapi anugerah Allah tersedia bagi siapa saja yang taat kepadanya. Perhatikanlah segala sesuatu yang pernah engkau lihat pada Rasulullah sejak ia diutus hingga wafat. Pegang teguhlah itu, karena itulah yang harus diikuti." Kemudian, Umar juga menambahkan, "Tulislah kepadaku tentang keadaan kalian, bagaimana posisi kalian, dan di mana letak musuh terhadap kalian. Jelaskanlah sejelas mungkin, hingga seolah-olah aku dapat menyaksikan langsung keadaan kalian." Sa'ad pun menulis surat balasan kepada Amirul Mukminin, mencantumkan segala sesuatu dengan sangat rinci, hingga hampir saja ia menerangkan letak dan posisi setiap prajurit satu persatu. Saat itu, Sa'ad telah sampai di Qadisiyah, sementara seluruh tentara dan rakyat Persia bersatu, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kendali pimpinan berada di tangan Jenderal Ulung dan paling terkenal mereka bernama Rustum. Sebagai balasan atas surat Sa'ad, Amirul Mukminin menulis, "Janganlah engkau gentar mendengar berita dan persiapan mereka.
mintalah pertolongan kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Kirimlah utusan yang cerdas dan tabah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Tulislah surat kepadaku setiap hari. Sa'ad kembali mengirim surat kepada Amirul Mukminin, menyampaikan bahwa Rustum telah menduduki Sabat dengan pasukan berkuda dan gajah perang, serta mulai bergerak menuju kaum muslimin. Umar segera membalas dengan petunjuk yang meneguhkan hati Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang prajurit berkuda yang ulung dan gagah berani. Ia merupakan paman Rasulullah dan termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Ia adalah pahlawan dalam banyak pertempuran besar dan lemparan panahnya jarang meleset. Kini ia tampil memimpin pasukan dalam salah satu peperangan terbesar dalam sejarah. Namun, ia tetap bersikap seperti seorang prajurit biasa. Baik kekuatan maupun kedudukannya sebagai pemimpin tidak membuatnya mengandalkan pendapatnya sendiri. Sa'ad selalu berkomunikasi dengan Amirul Mukminin di Madinah, meskipun jaraknya sangat jauh. Setiap hari, ia mengirimkan surat untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat, padahal pertempuran besar hampir berkecamuk. Ini karena Sa'ad menyadari sepenuhnya bahwa Umar di Madinah tidak mengambil keputusan sendirian. Ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat utama Rasulullah. Betapapun gentingnya situasi perang, Sa'ad tidak ingin kehilangan berkah dan manfaat dari musyawarah, baik bagi dirinya maupun tentaranya. Ia juga tahu bahwa kepemimpinan di pusat komando dipegang langsung oleh Umar Al-Faruq, seorang pemimpin dengan ilham dan kebijaksanaan luar biasa. Pesan Umar dijalankan oleh Sa'ad. Ia mengirim beberapa sahabatnya sebagai utusan kepada Rustum, Panglima Persia, untuk menyerunya agar beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Percakapan antara utusan Muslim dengan Panglima Persia berlangsung lama, hingga akhirnya mereka tidak diperbolehkan lagi berbicara, karena salah seorang dari mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya dari penyembahan berhala menuju penghambaan kepada Allah yang Maha Esa, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dan dari kezaliman para penguasa kepada keadilan Islam. Siapa yang bersedia menerima ini dari kami akan menerimanya dan membiarkannya. Tetapi siapa yang memerangi kami pun akan memerangi mereka, hingga kami meraih apa yang telah dijanjikan Allah." Rustum bertanya, "Apa janji Allah kepada kalian?" Salah seorang utusan menjawab, "Surga bagi kami yang mati syahid, dan kemenangan bagi yang masih hidup." Para utusan kembali kepada Sa'ad, panglima pasukan Islam, dan menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain selain perang. Air mata Sa'ad berlinang. Ia berharap seandainya pertempuran itu dapat diundur atau dimajukan sedikit waktu. Saat itu, ia tengah sakit parah hingga sulit untuk bergerak. Tubuhnya dipenuhi bisul, membuatnya tidak mampu duduk, apalagi menaiki kuda dan terjun ke medan pertempuran yang sengit dan bersimbah darah. Seandainya perang itu terjadi sebelum ia jatuh sakit atau setelah ia sembuh, ia tentu akan menunjukkan prestasi yang agung. Namun kini, bahkan untuk duduk saja ia kesulitan. Meskipun begitu, Rasulullah telah mengajarkan agar tidak mengucapkan seandainya, karena kata tersebut menunjukkan kelemahan. Sedangkan seorang mukmin yang kuat tidak akan kehabisan akal dan tidak pernah menyerah. Saat itu, singa yang tengah menyembunyikan kukunya bangkit. Ia berdiri di hadapan pasukannya dan menyampaikan pidato yang menggetarkan jiwa. Tidak lupa mengutip ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 105 sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Setelah menyampaikan pidatonya, Sa'ad menunaikan sholat zuhur bersama tentaranya. Setelah selesai sholat, ia menghadap mereka dan mengucapkan takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya menggema, membuat alam seakan bergemuruh. Kemudian, dengan lengan yang menunjuk ke arah musuh seperti anak panah yang siap melesat, ia berseru kepada pasukannya, "Majulah dengan berkah dari Allah."
Dengan ketabahan menahan rasa sakit yang mendera tubuhnya, Sa'ad naik ke teras barak yang dijadikan sebagai markas komando. Ia duduk bersandar dengan bantal sebagai alas, sementara pintu barak terbuka lebar. Sedikit saja serangan dari pasukan Persia ke barak itu bisa membuatnya jatuh ke tangan mereka, hidup atau mati. Namun, ia tidak gentar dan tidak merasa takut. Bisul-bisul di tubuhnya pecah, tetapi ia tidak peduli. Dengan suara lantang, ia terus menyeru dan bertakbir. Setiap prajurit berubah menjadi satu kesatuan yang utuh. Tentara Persia pun berguguran bagaikan lalat-lalat yang bertebaran. Penyembahan berhala dan peribadatan kepada api runtuh bersama mereka. Setelah melihat panglima besar mereka terbunuh, serta prajurit-prajurit pilihan berjatuhan, sisa-sisa musuh lari tunggang langgang. Mereka terus dikejar dan dihalau oleh pasukan Islam hingga ke Nahawan, lalu ke Madain. Setelah memasuki kota tersebut, kaum muslimin membawa singgasana dan mahkota Kisra, serta mengumpulkan ghanimah dan fai. Pada pertempuran di Madain, Sa'ad mencapai kemenangan gemilang. Pertempuran ini terjadi sekitar 2,5 tahun setelah Perang Qadisiyah. Selama periode itu, terjadi berbagai pertempuran kecil antara Persia dan pasukan Muslim. Akhirnya, sisa pasukan Persia yang tersisa berkumpul di kota-kota Madain untuk mempersiapkan pertempuran terakhir yang menentukan nasib mereka. Sa'ad menyadari bahwa kondisi medan dan musim lebih menguntungkan pihak musuh. Sungai Tigris yang membentang di antara pasukannya dan Madain sedang meluap dengan arus deras akibat banjir. Namun, dengan tekad yang teguh, ia tetap memutuskan untuk melancarkan serangan besar saat itu juga, dengan keyakinan bahwa moral pasukan musuh tengah melemah. Itulah salah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Sa'ad benar-benar seperti yang dilukiskan oleh Abdurrahman bin Auf, singa yang menyembunyikan kukunya. Keimanan Sa'ad serta keteguhan hatinya tampak menonjol ketika menghadapi bahaya. Ia mampu mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil dengan keberanian yang luar biasa. Sa'ad kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris. Ia menginstruksikan agar mereka mencari bagian sungai yang dangkal sebagai tempat penyeberangan. Akhirnya, mereka menemukan titik yang cocok meskipun menyeberanginya tetap mengandung risiko besar. Sebelum memulai penyeberangan, Sa'ad menyadari pentingnya mengamankan wilayah di seberang sungai yang masih berada dalam kendali musuh. Untuk itu, ia membentuk 2 batalion. Batalion mengerikan, yang dipimpin oleh Hashim bin Amr, dan batalion mematikan, yang dikomandoi oleh Al-Qoqa bin Amr. Tugas kedua batalion ini adalah menyingkirkan ancaman dan membuka jalan agar pasukan utama dapat menyeberang dengan selamat. Mereka menjalankan tugas ini dengan keahlian luar biasa. Keberhasilan strategi Sa'ad dalam pertempuran ini benar-benar membuat para ahli sejarah tercengang, bahkan Sa'ad sendiri takjub. Salman Al-Farisi, sahabat seperjuangannya, hampir tidak percaya dengan pencapaian mereka. Ia menepukkan kedua tangannya karena takjub dan bangga. Salman berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah mereka taklukkan, sebagaimana daratan telah mereka kuasai. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh suatu saat nanti mereka akan meninggalkan Islam berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasukinya secara berbondong-bondong. Ucapannya ini kelak terbukti kebenarannya, sebagaimana mereka telah menyeberangi sungai Tigris secara bersama-sama. Mereka pun berhasil mencapai seberang dengan selamat, tanpa kehilangan seorang prajurit pun. Bahkan tidak ada satupun barang yang tercecer, meski hanya seutas tali kekang kuda. Dikisahkan bahwa seorang prajurit kehilangan mangkuk minumnya saat menyeberang. Ia tidak ingin menjadi satu-satunya yang kehilangan barang dalam peristiwa bersejarah itu. Maka, ia meminta bantuan rekan-rekannya untuk mencarinya. Tiba-tiba, ombak besar mengantarkan mangkuk itu kembali ke dekat rombongan hingga dapat diambil kembali. Salah satu riwayat menggambarkan betapa dahsyatnya suasana penyeberangan sungai Tigris tersebut. Sa'ad memerintahkan kaum muslimin untuk membaca.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Lalu, ia menerjunkan kudanya ke dalam sungai, diikuti oleh pasukannya. Tak satu pun dari mereka tertinggal di belakang. Mereka berjalan di dalam air, seolah-olah sedang berjalan di daratan. Begitu banyaknya jumlah prajurit berkuda dan pasukan pejalan kaki, hingga permukaan air tidak lagi terlihat. Saat berada di air, mereka tetap bercakap-cakap seperti di daratan, karena merasa aman dan percaya sepenuhnya pada pertolongan Allah serta janjinya. Ketika saat diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai amir wilayah Irak, ia mulai membangun serta merekonstruksi sumber daya manusia. Ia juga mencatat sejarah kota Kufah dan memastikan hukum Islam diterapkan secara luas di wilayah tersebut. Suatu hari, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar. Mereka yang telah dikuasai sifat pemberontak mengajukan keluhan yang menggelikan. Sa'ad tidak baik dalam sholatnya. Mendengar tuduhan itu, Sa'ad hanya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Demi Allah, aku hanya mengerjakan sholat bersama mereka sebagaimana sholat Rasulullah, yaitu memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir." Umar kemudian memanggil Sa'ad ke Madinah. Tanpa rasa marah, Sa'ad segera memenuhi panggilan tersebut. Setelah beberapa lama, Umar berniat mengembalikannya ke Kufah. Namun, Sa'ad menolak dengan tersenyum dan berkata, "Apakah engkau hendak mengembalikan aku kepada kaum yang telah menuduh bahwa sholatku tidak baik?" Akhirnya, ia memilih untuk tetap tinggal di Madinah. Ketika Umar ditikam oleh seorang pengkhianat, ia membentuk sebuah dewan beranggotakan 6 sahabat Rasulullah untuk memilih khalifah baru. Umar beralasan bahwa ke-6 orang itu merupakan sahabat yang diridai oleh Rasulullah sebelum wafat. Di antara ke-6 sahabat tersebut, terdapatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan, dari kata-kata terakhir Umar, tampak bahwa jika ia harus memilih seorang khalifah, pilihannya akan jatuh kepada Sa'ad. Umar berkata kepada para sahabatnya, "Jika jabatan khalifah diberikan kepada Sa'ad, itulah yang terbaik. Namun, jika jabatan itu jatuh kepada orang lain, hendaklah ia menjadikan Sa'ad sebagai penasehatnya." Sa'ad diberi umur panjang hingga masa fitnah besar melanda dunia Islam. Namun, ia memilih untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan, ia berpesan kepada keluarganya agar tidak menyampaikan kabar apapun tentang fitnah itu kepadanya. Suatu ketika, perhatian banyak orang tertuju kepadanya. Keponakannya, Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, datang menemuinya dan berkata, "Paman, di sini telah siap 100.000 pedang, dan mereka semua meyakini bahwa pamanlah yang paling berhak atas urusan khilafah ini." Sa'ad menjawab, "Dari 100.000 bilah pedang itu, aku hanya menginginkan sebilah saja. Jika aku menebaskannya kepada orang mukmin, pedang itu tidak akan melukainya sedikit pun. Namun, jika aku pancungkan kepada orang kafir, niscaya lehernya akan terputus." Mendengar jawaban itu, keponakannya pun memahami maksud Sa'ad dan membiarkannya tetap dalam sikap damai tanpa berniat mencampuri urusannya. Ketika kekhalifahan beralih kepada Muawiyah dan kekuasaan berada dalam genggamannya, Muawiyah bertanya kepada Sa'ad, "Mengapa engkau tidak ikut berperang di pihak kami?" Sa'ad menjawab, "Aku sedang melewati suatu tempat yang dilanda angin topan dan berkabut gelap." Aku pun berkata, wahai saudaraku." Lalu aku menghentikan kendaraanku, menunggu hingga jalan kembali terang. Muawiyah berkata, "Bukankah dalam Al-Quran tidak ada ungkapan wahai saudaraku? Allah Ta'ala hanya berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9, "Dan apabila ada 2 golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu hingga ia kembali kepada perintah Allah. Engkau tidak berpihak kepada yang zalim, tetapi juga tidak berada di pihak yang benar untuk melawan golongan yang aniaya." Sa'ad menjawab, "Aku tidak ingin memerangi seorang laki-laki," maksudnya Ali, "yang tentang dirinya Rasulullah
pernah bersabda, "Engkau di sampingku tidak ubahnya seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja engkau bukan nabi karena tidak ada lagi nabi setelahku." Pada tahun 54 Hijriah, ketika usia Sa'ad telah lebih dari 80 tahun, ia berada di rumahnya di Akik, menghadapi detik-detik terakhir menjelang kepulangannya kepada Allah Ta'ala. Saat-saat terakhir itu diceritakan oleh putranya. "Kepala ayahku berada di pangkuanku ketika ajal menjemputnya. Aku menangis, lalu ia berkata, 'Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Sungguh, Allah tidak akan menyiksaku selamanya, dan aku termasuk salah seorang penduduk surga.' Keimanan Sa'ad tetap kokoh, bahkan di hadapan kematian yang menggetarkan. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepadanya? Dan ia pun meyakini sepenuh hati kebenaran sabda Rasulullah. Jadi, apa lagi yang harus ditakutkannya? Sungguh, Allah tidak akan menyiksaku, dan aku benar-benar termasuk penduduk surga." Namun, Sa'ad ingin menemui Allah dengan membawa kenangan paling berharga yang menghubungkannya dengan agama dan Rasulnya. Ia memberi isyarat ke arah peti simpanannya. Ketika keluarganya membukanya, mereka menemukan sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Ia pun berpesan agar kain itu digunakan sebagai kafannya. Seraya berkata, "Aku menghadapi orang-orang musyrik dalam perang Badar dengan mengenakan kain ini, dan aku telah menyimpannya begitu lama untuk keperluan hari ini." Kain usang itu bukan sekadar kain biasa. Ia adalah simbol kejayaan yang berkibar sepanjang kehidupan seorang pejuang yang beriman, tulus, dan penuh keberanian. Jasad Sa'ad, salah seorang muhajirin terakhir yang wafat, dipikul di atas pundak para pengantarnya menuju Madinah. Di sana, ia dimakamkan di Baqi' di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang telah mendahuluinya. Selamat jalan, wahai Sa'ad. Selamat jalan, pahlawan Qadisiyah, pembebas Madain, dan pemadam api sesembahan Persia untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa memberimu pelajaran yang berharga. Jangan lupa subscribe dan saatnya beristirahat. Selamat malam, semoga mimpi indah.